Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Alia dengan NIM 0306221042. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian pendidikan dan karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih apa itu penelitian pendidikan? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan itu merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, atau meningkatkan aspek-aspek pendidikan melalui metode ilmiah. Menurut Sukmadinata 2017, penelitian pendidikan adalah upaya untuk memperoleh pengetahuan yang akurat dan dapat diuji mengenai berbagai aspek pendidikan, baik dari segi teori, metode, maupun prakteknya. Dalam penelitian kuantitatif, ruang lingkup penelitian pendidikan mencangkup berbagai aspek yang dapat diukur secara objektif menggunakan data numerik dan analisis statistik. Ruang lingkup penelitian pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan proses input dan output dalam sistem pendidikan. Nah, penelitian kuantitatif dalam bidang pendidikan memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup berbagai aspek yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Berikut adapun beberapa aspeknya. Yang pertama, sistem pendidikan, falsafah pendidikan. Yang ketiga ada kebijakan pendidikan. Yang keempat teori-teori pendidikan. Yang kelima manajemen pendidikan. Yang keenam satuan pendidikan. Yang ketujuh jenis pendidikan. Yang kedelapan program pendidikan. Yang kesembilan ada proses pembelajaran. Yang ke-10 kontribusi pendidikan, 11 kurikulum dan pembelajaran, 12 evaluasi dan asesmen pendidikan, ke-13 ada psikolog pendidikan, ke-14 ada teknologi pendidikan, 15 pendidikan khusus dan inklusif, dan yang terakhir ada pendidikan karakter dan moral. Nah, jadi ruang lingkup penelitian pendidikan sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Nah, penelitian ini berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan, mengembangkan teori baru, serta memberikan solusi permasalahan dalam pendidikan. Nah, dengan metode penelitian yang tepat, penelitian pendidikan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia akademik dan praktek pendidikan di lapangan. Nah, berdasarkan berbagai ruang lingkup di atas, dapat kita simpulkan bahwa penelitian pendidikan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, baik kuantitatif, kualitatif, maupun penelitian tindakan kelas, penelitian pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam dunia pendidikan. Nah, selanjutnya ada karakteristik penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka dan dianalisis secara statistik untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Metode ini bersifat objektif, sistematis, dan sering digunakan untuk menemukan hubungan antara variabel atau membuat generalisasi berdasarkan sampel yang representatif. Nah, adapun definisi penelitian kuantitatif menurut beberapa para ahli yaitu yang pertama, menurut Sugiono. Nah, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data berupa angka dan dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, yang kedua, menurut Creswell, mendefinisikan penelitian kuantitatif sebagai pendekatan penelitian yang menguji teori dengan cara menguji hubungan antar variabel menggunakan teknik pengukuran numerik dan analisis statistik. Nah, yang ketiga, menurut Newman menyatakan bahwa penelitian kuantitatif berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik yang dapat diuji secara statistik untuk memahami pola dan hubungan dalam fenomena sosial. Nah,
Adapun karakteristik utama dari penelitian kuantitatif yaitu 1. Penggunaan data numerik dan statistik. Penelitian kuantitatif mengandalkan data dalam bentuk angka yang memungkinkan analisis statistik mendalam. Yang kedua ada objektivitas. Nah, metode ini berusaha meminimalkan subjektivitas penelitian melalui prosedur yang terstandar dan dapat direplikasi. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis atau teori yang ada, mengikuti pendekatan deduktif. Yang keempat, penggunaan sampel besar dan representatif. Nah, penelitian ini melibatkan sampel besar yang representatif untuk memastikan hasil dapat digeneralisasi. Yang kelima, ada kontrol variabel. Nah, penelitian berusaha mengontrol variabel yang mungkin memengaruhi hasil untuk memastikan keakuratan hubungan yang ditemukan. Yang keenam ada analisis statistik. Data dianalisis menggunakan metode statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Yang ketujuh ada struktur yang ketat. Penelitian kuantitatif mengikuti prosedur yang ketat dan terencana dari perumusan masalah hingga analisis data. Yang ke-8 ada generalisasi hasil. Temuan dari penelitian kuantitatif dapat diterapkan pada populasi yang lebih luas. Yang ke-9 ada replikabilitas. Nah, penelitian ini dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain. Yang ke-10 ada penggunaan instrumen terstandar. Nah, penelitian kuantitatif menggunakan alat ukur seperti kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Sekian dari materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.